Saudara, mahasiswa di berbagai daerah menggelar aksi unjuk rasa Indonesia Gelap. Di Salatiga, Jawa Tengah, mahasiswa berunjuk rasa menolak pemangkasan anggaran pendidikan. Mahasiswa menggelar aksi di depan kantor DPRD Kota Salatiga. Selain menolak pemangkasan anggaran pendidikan, mereka juga ikut menuntut transparansi program makan bergizi gratis dan menolak ketentuan baru di tata tertib DPR. Indonesia Gelap ini memang adalah sebuah perlawanan mahasiswa terhadap rejim-rejim pemerintahan yang memang kebijakannya tidak berpihak terhadap masyarakat. Kita menuntut 3 aspirasi. Yang pertama, kita itu menolak pemangkasan anggaran pendidikan, di mana anggaran pendidikan ini akan berdampak signifikan terhadap kita mahasiswa. Sebentar lagi karena menyangkut mahasiswa baru, yang kita khawatirkan UKT bisa melonjak tinggi. Ingin adanya evaluasi dan transparansi terkait makan bergizi gratis. Aksi serupa juga digelar mahasiswa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mahasiswa membakar ban bekas di tengah jalan AP Ketarani, Makassar. Mahasiswa memprotes kebijakan pemerintah Prabowo Gibran yang akan memangkas anggaran pendidikan dan kesehatan. Mahasiswa berharap Menteri Pendidikan Tinggi yang baru dilantik Presiden Prabowo mampu mendengarkan aspirasi mahasiswa dan membuat kebijakan yang mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia. Impres nomor 1 yang dilangkan pemangkasan anggaran ini, dia juga orang pertama saya kira yang menyuarakan mengenai permasalahan-permasalahan yang akan hadir. Kenaikan UKT, pemotongan SBMPTN perguruan tinggi, itu semua bisa menjadi pertimbangan untuk terjadi pencopotan. Itu ketika kita dari segi politik. Harapan saya untuk menteri yang baru, bagaimanalah tetap menjalankan kerja-kerja Kementerian Pendidikan Tinggi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. Pertama, untuk menjalankan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu yang sangat kami tekankan, bahwa pendidikan adalah hal yang sangat fundamental dalam berdirinya sebuah negara. Di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, mahasiswa juga menggelar unjuk rasa mengkritik efisiensi anggaran yang diduga berdampak pada biaya kuliah. Mahasiswa berunjuk rasa di kantor Gubernur NTT dan menyerukan penolakan efisiensi anggaran Kemendikti Saintek yang akan mempersulit akses pendidikan tinggi. Subsidi terhadap pendidikan akan berkurang, dan yang pastinya dengan sendirinya biaya pendidikan itu akan naik. Kemudian kalau kita melihat situasi hari ini, akan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat menengah ke bawah itu setengah mati. Saudara, 1 hari sebelum reshuffle kabinet, Kemendikti Saintek menegaskan jika efisiensi anggaran tidak berdampak pada anggaran pendidikan tinggi seperti beasiswa hingga uang kuliah tunggal. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Menteri Dikti Saintek, Stella Christy, kepada kami, dan dirinya pun bisa memahami unjuk rasa mahasiswa. Kita juga bisa mengerti kenapa jika adanya terjadi penunjukan penyampaian aspirasi-aspirasi yang terjadi kemarin dan masih sampai saat ini, itu kita juga harus bercermin dan melihat bahwa ternyata komunikasi harus kita perbaiki. Nah, inilah jadi saya terima kasih di sini bisa bertemu dengan Mas Radi dan juga bisa berbincang-bincang dengan masyarakat, karena kita perlu berkomunikasi dengan jelas. Jadi kebijakannya saya rasa sangat jelas sekali, kebijakannya itu sangat berpihak kepada masyarakat, namun kita juga harus bisa berkomunikasi. Kami sebagai pemerintah, komunikasinya masih belum clear, sehingga banyak yang agak salah tangkap, Mas. Taruh begini, Bu, kalau semisal ini kita kan malam hari ini menegaskan bahwa UKT tidak terpengaruh dengan efisiensi anggaran. Ketika terjadi nanti di kemudian hari ada aksi protes atau aksi unjuk rasa dengan membawa bukti bahwa wah ternyata UKT-nya naik nih di perguruan tinggi tertentu, tentu Kementerian Ibu juga akan bertindak langsung atau bagaimana? Kita tentu saja akan mengkaji ya di perguruan tinggi negeri di perguruan tinggi negeri, karena di perguruan tinggi swasta itu tidak bisa kami atur. Tapi di perguruan tinggi negeri segala sesuatu perubahan itu akan kami bicarakan bersama, sehingga harapannya itu adalah tidak boleh naik UKT dan juga efisiensi tidak berdampak terhadap UKT.
Saudara, Kementerian Pekerjaan Umum akan membuka 58 km tol fungsional atau tol gratis untuk mendukung mudik lebaran nanti. Informasi selengkapnya usai jeda di Sapa Indonesia Malam.